Dunia internasional kembali dibuat terperangah setelah serangan gabungan besar-besaran dari Iran, Irak, Suriah, dan Mesir menghantam markas intelijen militer Israel yang baru saja didirikan di wilayah Gaza Utara. Serangan ini bukan sekadar balasan, melainkan pesan keras bahwa koalisi Timur Tengah mulai muak terhadap keangkuhan militer Tel Aviv. Dalam waktu kurang dari 30 menit, markas yang diklaim sebagai pusat koordinasi Mossad itu luluh lantak menjadi puing dan api. Menurut laporan awal dari beberapa sumber di lapangan, 3 jenderal Mossad tewas di tempat, sementara puluhan perwira intelijen lain dikabarkan hilang tanpa jejak. Saksi mata menggambarkan pemandangan yang mengerikan, seolah bumi membuka mulutnya dan menelan seluruh bangunan, ujar salah satu warga Gaza. Drone pengintai Israel yang terbang di atas lokasi bahkan sempat terbatak jatuh oleh rudal anti-udara yang diluncurkan dari wilayah Suriah, menandakan koordinasi lintas negara yang amat rapi. Militer Israel mencoba merespons dengan serangan balasan udara, namun radar mereka diduga dibutakan secara elektronik oleh sistem perang cyber Iran. Dalam beberapa menit, komunikasi di markas terputus total. Bahkan pasukan elit yang biasanya sombong itu terlihat kebingungan seperti anak sekolah kehilangan tas, kata seorang analis militer dengan nada sinis. Ya, Mossad yang biasa menampilkan diri sebagai otak operasi rahasia dunia, kini malah jadi korban operasi yang bahkan belum sempat mereka deteksi. Laporan dari kantor berita regional menyebutkan, serangan dimulai pada dini hari dengan peluncuran rudal presisi tinggi yang menghantam titik-titik vital markas. Gelombang pertama datang dari pangkalan Iran di kawasan Kerman, disusul rudal buatan Suriah yang menyerang posisi komunikasi satelit. Tak lama setelah itu, jet tempur Mesir melintas rendah di perbatasan Sinai, meluncurkan 2 rudal udara ke darat ke arah pos penjagaan Mossad. Di saat bersamaan, artileri Irak menembakkan roket jarak jauh ke barak cadangan Israel yang digunakan sebagai pos logistik. Ironisnya, markas yang digadang-gadang sebagai pusat keamanan terkuat di Timur Tengah itu tak bertahan lebih dari setengah jam. Sementara Israel sibuk menggelar rapat darurat, 4 negara itu tampak seperti sedang menulis bab baru perlawanan yang tak lagi sebatas diplomasi. Seorang pejabat pertahanan Mesir bahkan menyebut serangan ini sebagai pembalasan historis terhadap arogansi yang sudah melampaui batas. Sampai saat ini, pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi selain klaim bahwa penyelidikan sedang dilakukan. Namun, laporan media lokal menunjukkan kepanikan luar biasa di internal militer. Ambulans militer terlihat bolak-balik dari lokasi ledakan menuju rumah sakit Ashkelon. Beberapa pengamat menilai ini bukan sekadar serangan biasa. Ini adalah pukulan simbolik yang menampar wajah Mossad di depan dunia. Ketika 4 negara sepakat untuk menargetkan satu lokasi secara bersamaan, itu bukan kebetulan, itu penghinaan yang direncanakan, kata salah satu analis barat. Ia menambahkan, Israel selalu bangga dengan keunggulan intelijennya. Sekarang, seluruh kebanggaan itu terkubur di bawah reruntuhan markas mereka sendiri. Gambar satelit pasca serangan menunjukkan kawah besar berdiameter hampir 50 meter di tengah kompleks markas. Puing-puing berserakan jaraknya sejauh ratusan meter, dan beberapa serpihan logam yang ditemukan menunjukkan sisa-sisa rudal yang digunakan adalah tipe Fateh 313 dan Al-Qasim, 2 model paling canggih yang dikenal digunakan oleh Iran dan Irak. Kalau Mossad punya kebiasaan menyusup ke negara lain, malam ini mereka belajar seperti apa rasanya disusupi rudal tetangga, ujar seorang komentator Timur Tengah dengan tawa getir. Ledakan yang mengguncang Gaza dini hari itu bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi juga menelan 3 jenderal Mossad yang selama ini dikenal sebagai otak operasi intelijen Israel di kawasan. Ketiganya diketahui berada di ruang rapat bawah tanah saat rudal pertama menghantam lantai utama. Ironisnya, ruangan itu dirancang sebagai bunker tahan ledakan, tapi ternyata tidak tahan kalau ledakannya datang dari 4 arah sekaligus. Sumber dari dalam militer Israel membenarkan bahwa ketiga jenderal tersebut termasuk tokoh senior dalam pengawasan jaringan perlawanan di Timur Tengah. Nama-nama mereka belum diumumkan secara resmi, tapi bocoran dari media lokal menyebut salah satunya adalah Brigjen Eliav Ben Hanan, yang dikenal sebagai bayangan Gaza karena perannya mengatur operasi rahasia di wilayah itu. Kini, bayangan itu benar-benar hilang bersama seluruh markasnya. Evakuasi korban berlangsung kacau. Tim medis militer yang tiba di lokasi hanya menemukan serpihan seragam dan potongan insignia perwira di antara puing logam yang masih berasap. Drone penyelamat sempat menurunkan alat pencari panas, tapi tak mendeteksi tanda kehidupan sama sekali. Kami tak menemukan tubuh, hanya sisa-sisa pangkat, ujar salah satu relawan dengan nada getir. Di Tel Aviv,
Kabar kematian 3 jenderal itu mengguncangkan pusat pemerintahan. Netanyahu dikabarkan langsung memerintahkan pengamanan tingkat tertinggi, sementara markas Mossad di utara Israel menyalakan sirene penghormatan selama 1 jam. Tapi di dunia maya, warga malah menjadikannya bahan sindiran. Hashtag Mission Accomplished ramai digunakan dengan komentar sarkastik seperti mereka akhirnya menemukan terowongan ke surga lebih cepat dari yang direncanakan. Sementara itu, analis militer menilai kematian 3 jenderal sekaligus sebagai keruntuhan sistem komando intelijen paling parah dalam sejarah Israel modern. Biasanya posisi setingkat jenderal tidak pernah berada dalam satu lokasi rapat. Namun pada malam itu, semua berkumpul untuk membahas proyek ekspansi Mossad di Gaza. Ironisnya, justru rapat keamanan itu yang menjadi undangan kematian mereka sendiri. Laporan forensik sementara menunjukkan bahwa rudal yang menghantam ruangan bawah tanah menggunakan hulu ledak berpenetrasi tinggi, tipe yang biasa digunakan untuk menembus bunker. Artinya, penyerang memiliki koordinat lokasi pertemuan dengan presisi yang tidak mungkin didapat tanpa intel dalam. Dengan kata lain, ada kemungkinan kebocoran dari dalam jaringan Israel sendiri. Mungkin ada yang sudah bosan kerja untuk Mossad dan memilih kerja sampingan untuk Iran, sindir salah satu komentator Arab di media internasional. Jenazah ketiga jenderal akhirnya dikirim ke Tel Aviv dengan pengawalan ketat. Upacara militer tertutup digelar, tanpa siaran langsung, tanpa liputan pers. Pemerintah hanya menyebut mereka sebagai pahlawan yang gugur dalam tugas. Tapi publik tahu, ini bukan gugur, tapi gagal total. Mereka bukan mati karena membela negara, tapi karena negara tak bisa membela mereka. Tulis salah satu kolumnis Israel dengan kalimat yang langsung ditarik dari situs berita beberapa jam kemudian. Di antara kalangan perwira muda Mossad, moral jatuh ke titik terendah. Sebagian dilaporkan mengundurkan diri secara diam-diam, sementara sebagian lagi dipindahkan ke markas cadangan di Haifa. Seorang sumber anonim menyebut suasananya seperti pemakaman permanen. Semua berbicara dengan suara pelan, seolah takut nyawanya ikut dipanggil rudal berikutnya. Kehilangan 3 jenderal Mossad dalam satu malam langsung mengguncang jantung pertahanan Israel. Pagi berikutnya, ruang situasi di Tel Aviv penuh dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Tak ada yang bicara keras, karena semua sadar tak ada yang bisa dibanggakan hari itu. Laporan demi laporan masuk dan setiap laporan baru terasa seperti tamparan lain bagi reputasi Mossad yang selama ini dianggap kebal. Pemerintah Israel mengumumkan penyelidikan menyeluruh, tapi semua orang tahu itu hanya istilah halus untuk menutupi kepanikan. Netanyahu memanggil seluruh kepala lembaga intelijen untuk rapat darurat tertutup. Namun, ironi muncul di luar gedung. Sekelompok warga berdiri membawa spanduk bertuliskan, "Berapa banyak jenderal Mossad lagi yang akan gugur sebelum kalian belajar bertahan?" Sumber dalam IDF mengaku, beberapa satuan cadangan telah dikerahkan ke Gaza untuk mengamankan sisa fasilitas intelijen. Tapi saat mereka tiba, yang tersisa hanyalah kawah besar, reruntuhan hangus, dan puing-puing dokumen rahasia yang berterbangan. Salah satu perwira yang memimpin operasi pemulihan dilaporkan menangis di lokasi kejadian, bukan karena kehilangan rekan, tapi karena sadar bahwa sistem pertahanan mereka yang disebut paling canggih di dunia tak lebih kuat dari pintu garasi yang belum dikunci. Sementara itu, parlemen Israel terbagi dua. Satu kubu mendesak balasan cepat terhadap Iran, Irak, Suriah, dan Mesir. Kubu lain menilai serangan balasan hanya akan mempermalukan Israel lebih jauh. Balas dengan apa? Dengan intai yang sudah hancur? Dengan drone yang belum bangun dari syok? Sindir salah satu anggota oposisi dengan nada getir. Kementerian Pertahanan Israel mencoba memutar narasi dengan menyebut bahwa 3 jenderal gugur dalam misi rahasia. Tapi publik sudah tahu, kalimat itu hanyalah cara halus untuk mengatakan kami diserang tanpa sempat melawan. Di media sosial, meme-meme baru muncul menggambarkan Jenderal Mossad sedang rapat sambil membaca doa perlindungan. Biasanya mereka yang bikin operasi senyap, sekarang mereka yang dioperasi dalam diam, tulis salah satu pengguna X atau Twitter. Setelah 3 hari bungkam dan dikepung rasa malu, Israel akhirnya bersuara. Dalam konferensi pers yang tegang, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu muncul dengan wajah lelah dan suara bergetar. Ia berjanji akan membalas dengan kekuatan penuh terhadap mereka yang berani menyentuh Mossad. Tapi di ruang itu tak ada yang bertepuk tangan. Semua tahu,
Janji itu terdengar seperti gertakan kosong dari negara yang sedang berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Kami akan menuntut balas," seru Netanyahu dengan nada marah. Namun laporan yang muncul dari dalam kabinet justru menunjukkan kebingungan. Sebagian besar unit strategis Mossad masih lumpuh, jaringan komunikasi rusak, data operasi bocor, dan sebagian agen senior sudah tidak bisa dihubungi. "Kalau balas dendam pakai PowerPoint, mungkin mereka bisa menang," tulis salah satu kolumnis Timur Tengah dengan sarkasme halus. Israel segera menggelar latihan militer darurat di perbatasan utara, memobilisasi jet dan tank untuk menunjukkan kekuatan. Tapi di dunia maya justru muncul tagar baru, #flexing4funeral. Banyak yang menertawakan aksi pamer kekuatan itu sebagai usaha menutupi rasa takut. "Mereka berlatih perang di padang pasir, padahal lawannya sudah menembak dari 4 arah dunia nyata," komentar netizen Lebanon. Amerika Serikat mencoba menengahi situasi, tapi tanpa hasil. Washington tahu bahwa balasan militer Israel saat ini hanya akan mempermalukan mereka lebih dalam lagi. Di sisi lain, Iran dan sekutunya justru menantang. Teheran menyatakan siap menghadapi segala bentuk serangan lanjutan, bahkan menyebut serangan berikutnya sudah disiapkan dan menunggu perintah. Irak, Suriah, dan Mesir menggelar latihan gabungan simbolis menegaskan solidaritas 4 negara itu. Dunia pun mulai memahami ini bukan serangan spontan, tapi permulaan dari babak baru perang bayangan Timur Tengah. Pakar militer internasional menilai serangan ini berhasil mengubah peta kekuatan di kawasan. Selama 2 dekade, Israel dikenal dengan kemampuan intelijennya yang nyaris tak tersentuh. Tapi kini, dalam 1 malam, semua itu runtuh. Reputasi yang dibangun dengan operasi rahasia selama 2 dekade berubah menjadi puing di Gaza. "Kalau dulu Mossad itu legenda, sekarang mereka hanya legenda urban yang dikisahkan sambil tertawa," ucap seorang analis dengan nada getir. Di Eropa, beberapa negara mulai mempertanyakan dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Prancis dan Jerman mendesak agar investigasi independen dilakukan oleh PBB. Namun di markas PBB sendiri suasana campur aduk. Beberapa diplomat Arab menolak permintaan Israel untuk menyebut serangan itu sebagai aksi terorisme negara. Salah satu diplomat Suriah dengan sinis berkata, "Kalau itu terorisme, berarti kalian sudah menerornya duluan selama 70 tahun.